Pak Gu, bagaimana kondisi Anda? Baik-baik saja. Kondisi tubuh saya sudah tidak dapat diobati lagi. Saya tidak tahu. Apakah saya bisa bertahan hidup melewati tahun ini? Banyak orang di keluarga Gu yang mengincar posisi Anda, dan sekarang kakek juga koma. Jika Anda tidak segera memulihkan kesehatan, Gu Group mungkin akan berada dalam bahaya. Sejak saya mengambil alih Gu Group, perusahaan ini mulai merosot secara bertahap. Dengan kondisi tubuh saya ini, saya juga tidak bisa memiliki keturunan. Tetapi keluarga Gu sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan sepupu saya, Gu Lin. Bagaimana kabar tugas yang saya berikan kepada Anda sebelumnya? Bagaimana hasilnya? Ada beberapa bibit unggul dari garis keturunan samping, mereka sudah mulai dilatih sebagai penerus Gu Group. Baguslah kalau begitu. Gu Lin memiliki niat yang tidak baik, saya tidak akan membiarkan dia mengendalikan Gu Group. Gu Lin, apa yang kamu lakukan di sini? Sepupu, tentu saja, saya datang untuk melihat. Berapa hari lagi Anda bisa bertahan? Tuan muda sepupu, Anda tidak diterima di sini. Siapa kamu ini? Tuanmu saja belum bicara. Gu Lin, kamu mau mati? Gu Yanshen, jangan berlagak jagoan. Oh, iya? Hari ini saya ada urusan penting dengan Anda. Ini ada surat perjanjian, tanda tanganilah. Baik Gu Group, maupun keluarga Gu, bukan kamu yang berhak memutuskan. Sepupu baikku. Mengapa Anda begitu keras kepala? Apa itu kondisi mandul? Pada dasarnya, Anda tidak bisa memiliki anak. Kamu sudah seperti orang yang sekarat, dan tidak meninggalkan seorang ahli waris pun. Bagaimana kalau, kamu serahkan saja seluruh keluarga Gu kepadaku? Oh ya, bukankah kakek paling menyayangimu? Begini saja, aku akan menyuruhnya menemanimu, bersama. Kamu berani. Siapa bilang dia tidak punya keturunan? Siapa bilang dia akan segera meninggal? Siapa bilang dia tidak punya keturunan? Siapa bilang dia akan segera meninggal? Hanya kamu? Pengemis kecil dari mana ini? Oh. Apa? Itu anak harammu? Berani-beraninya kamu memanggilku pengemis kecil. Kamu. Kamu kenapa? Melihat nenekmu ini masih tidak berlutut? Apa? Apa-apaan itu? Anak nakal dari mana ini? Ibumu tidak mengajarimu bagaimana berbicara dengan baik. Mulutnya bau sekali. Nian, jangan terlalu kasar. Gu Yanshen? Nantinya keluarga Gu cepat atau lambat akan jadi milikku. Kamu. Tunggu saja pembalasanku. Kamu siapa? Siapa kamu? Ayah. Anak ini, kenapa terlalu impulsif? Beberapa tahun lalu saat turun gunung bertemu Gu Yanshen, aku tergoda oleh ketampanannya, dan menggodanya sedikit. Kami menjalin kasih beberapa waktu. Tidak kusangka sekarang dia makin tampan. Hanya saja kondisi badannya... Gu Yuan, Cari tahu dari mana anak ini berasal. lalu kirim dia kembali. Baik, Ayah, aku sungguh putrimu. Kenapa ayah tidak mempercayaiku? Ini istrimu. Betul, Gu Yanshen. Kamu tidak melupakanku, kan? Gawat. Sebelum naik gunung, aku menghapus ingatannya. Tapi entah sudah berapa lama, dia tidak mungkin benar-benar melupakanku, kan? Tidak kenal. Gu Yuan, suruh petugas keamanan membawa mereka keluar. Dia benar-benar tidak ingat. Ayah,
Ini sepertinya Liontin Gyoku. Tidak bagus, keluargaku dalam bahaya. Bagaimana mungkin anak kecil ini memiliki Liontin Gyoku yang hilang? Pasti aku salah lihat. Yanshen, Selamat tahun baru. selamat tahun baru. Gadis kecil? Bukankah kamu bilang, keluargaku dalam bahaya? Mana bahayanya? Gawat. Kakek muntah darah. Ini apalagi yang ditunggu? Cepat bawa ke rumah sakit. Betul. Saya akan menelepon gawat. Kenapa tiba-tiba muntah darah? Meskipun dibawa ke rumah sakit, juga tidak akan ada gunanya. Dokter tidak akan bisa menemukannya. Apa maksudmu dengan itu? Maksud Nyi Anian adalah, di sini hanya dia yang bisa menyelamatkan kakek. Orang jahat yang sangat keji ternyata menggunakan koin tembaga untuk membuat formasi, sengaja membuat kakek tidak bisa bangun. Ayah, saya bisa membuktikannya padamu. Bagaimana dia mengetahuinya? Apa ini? Ini adalah koin tembaga susu, termasuk barang kuburan, diletakkan di villa, di 4 arah mata angin, tenggara, membentuk villa menjadi tempat yang sangat gelap. Orang yang tinggal di dalamnya, sama seperti tinggal di dalam makam, orang akan perlahan-lahan melemah. Bagi orang yang tidak sehat, bisa saja meninggal di tempat loh. Lalu kakek saya? Saya sudah memecahkan formasi itu, dia akan segera bangun. Bagus sekali. Ini disebut tidak apa-apa. Dari mana datangnya gadis kurang ajar ini? Lagi pula tempat yang sangat gelap. Aktingnya memang hebat. Ternyata hanya bisa bicara omong kosong. Saya terlalu naif? Berani-beraninya percaya kata-kata seorang anak kecil. Dia bergerak. Tuan tua ini baru saja bergerak. Pasti salah lihat. Aku tahu koin perunggu apa itu. Gadis liar ini hanya ingin menunda waktu penyelamatan tuan tua itu. Betul? Dia memang ingin membunuh tuan tua itu. Yanshen, jangan dengarkan gadis bau ini. Cepat bawa tuan tua itu ke rumah sakit. Jaga ucapanmu. Mata langit, buka. Ternyata begitu. Dia diselimuti aura gelap. Sepertinya sih akan menyerangnya. Jika orang yang paling dihormati di keluargaku meninggal, keluargaku pasti tidak akan melewati tahun baru dengan baik. Keluargaku terkait denganku, aku tidak boleh membiarkan si berbuat onar. Ayah, aku benar-benar bisa menyelamatkannya. Diagnosis denyut nadi dengan benang. Apa kamu percaya padaku? Percaya padamu? Aku rasa kamu hanya ingin membunuh kakek. Cepat pergi dari sini. Bu Yanshen, aku rasa kamu memang ingin tuan tua itu meninggal ya. Tuan tua sangat menyayangimu. Kamu tidak boleh sejahat itu. Gu Yanshen, tolong percaya pada Nyi Anian. Jika dia bilang bisa, pasti bisa. Aku memang melihat tadi. Jari tuan tua bergerak sedikit. Aku bersedia percaya pada Nian-Nian. Gu Yanshen, kamu gila. Anak kecil seperti dia bisa menyelamatkan siapa? Diagnosis denyut nadi dengan benang juga? Jika menunda waktu penyelamatan kakek, aku akan lihat bagaimana kamu bisa menanggungnya. Meskipun dia sudah tidak bernapas, aku juga bisa merebutnya kembali dari Raja Neraka. Aku ini binatang keberuntungan Nian. Kalian semua keluar. Gadis bau, aku akan melemparmu keluar. Beraninya kamu maju selangkah lagi. Orang jahat, aku akan menunjukkan padamu kutukan binatang Nian kami. Tolong. Tolong.
Kakak Lin, bagaimana ini? Bagaimana? Cepat panggil ibuku. Tertawa. Kenapa tidak membantuku berdiri? Pergi. Anak nakal. Tunggu saja pembalasanku. Tunggu sebentar. Apa ini? Ini adalah diagnosis pusat tali. Denyut nadinya terlalu lemah, saya mengikat benang. Agar denyut nadinya menerima tekanan, denyutan nadi dapat ditransmisikan ke benang, umpan balik yang lemah dengan berkonsentrasi untuk merasakan nadi, maka akan ketahui di mana jarum saya harus ditusukkan. Kamu? Yakin bisa menyelamatkan kakek kan? Yakin saya bisa menyelamatkan kakek buyut. Ini tidak mungkin kan? Jika Nianian tidak bisa, maka di dunia ini tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Nah, Aku percaya padamu. ayah jangan khawatir. Sudah selesai. Inikah yang dia maksud sudah membaik? Lihat, napas kakek buyut sudah sangat stabil. Memang benar? Lalu mengapa dia belum bangun? Kakek buyut memang tidak sehat. Telah terendam energi negatif begitu lama, tentu saja butuh waktu untuk pulih. Oh begitu? Siapa yang menata formasi ini? Ayah, Nian hebat kan? Nianian paling hebat. Tentu saja. Saya kan putri ayah. Kamu bukan putriku? Aku akan membantumu menemukan ayahmu. Tidak apa-apa. Ayah cepat atau lambat akan mengenaliku. Dia masih tidak ingat? Tunggu. Untuk memulihkan ingatan, Liontin Giok itu, selama Liontin Giok itu disentuh oleh Guyan Shen, dia bisa memulihkan ingatannya. Tapi di mana Liontin Gioknya? Guyan Shen, kamu anak durhaka, keluar dari sini. Apa kamu harus mencelakai orang tua ini baru kamu puas? Duh, ayahku. Bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Cukup. Kakek belum meninggal, kenapa menangisi seseorang yang masih hidup? Apa yang kamu teriakkan? Kamu itu pembawa sial. Orang-orang di dekatmu, siapa yang tidak pernah kamu celakai? Perusahaan jadi sial saat kamu mewarisinya. Ibumu juga meninggal karena kamu, dan kamu sendiri tidak punya keturunan. Sekarang, bahkan tetua pun ikut kamu libatkan. Kenapa kamu tidak mati saja? Pembawa sial? Dengan mata langit terbuka. Jelas-jelas dia memiliki takdir bangsawan surgawi, tetapi entah bagaimana diubah menjadi bintang jahat dari neraka. Ayah kasihan sekali. Ibu, apa itu tidak punya keturunan? Itu. Tidak punya keturunan itu artinya tidak bisa punya anak, Guyan Shen. Kamu bahkan tidak bisa meninggalkan keturunan. Gu Corporation, cepat atau lambat akan hancur di tanganmu. Gu Corporation tidak akan hancur di tangan ayah. Ayah bukan tidak punya keturunan. Kamu gadis dari mana? Jangan berani-beraninya menyentuhnya. Wanita tua, kamu berisik sekali. Siapa bilang kakek buyut sudah meninggal? Dia sudah sadar. Siapa yang kamu sebut wanita tua? Anak liar, kamu mencari masalah. Berani-beraninya menyentuh putriku? Aku rasa yang mencari masalah adalah kamu. Aduh, ada pembunuhan. Aduh, Siapa yang berteriak-teriak di luar? Kedengarannya anak ini yang menyelamatkan saya. Kakek? Apa ini? Saya tahu. Ini putri Anda. Betapa menggemaskannya. Darah daging keluarga Gu saya. Mengapa baru sekarang? Anda membawanya ke hadapan saya? Saya? Tidak, tidak. Kakek, dia bukan anak saya. Betul sekali. Kakek buyut, Goyansen memang ayah saya. Bayi ini sungguh menggemaskan. Anak kecil, Anda terlalu menggemaskan. bagaimana bisa? Bukankah Guyan Shen mandul? Bagaimana bisa anak tidak jelas itu menjadi anaknya? Anda telah menyelamatkan kakek buyut. Permintaan apapun yang Anda punya, kakek buyut akan mengabulkannya. Saya tidak menginginkan apa-apa, tapi saya punya hal besar loh. Oh, hal besar apa itu?
ingin menyembuhkan ayah, agar ayah dan ibu bisa bersama tahun ini dan merayakan tahun baru dengan baik. Ya ampun, jangan libatkan saya. Tenang saja, pasti akan merayakan tahun baru dengan baik. Selama kesehatan ketua baik, grup Gu, kami akan menjalani tahun ini dengan baik. Bukan hanya grup Gu, biarkan semua orang di dunia merayakan tahun baru dengan baik. Yanshen, kembang api dan petasan tahun ini akan disediakan gratis untuk semua pengguna grup Gu saya. Lalu dibagikan lagi untuk undian berhadiah. Kegiatan tahun-tahun sebelumnya juga akan berjalan seperti biasa. Tiket mudik gratis untuk keluarga kurang mampu. Ingat juga untuk dikirim setelah verifikasi informasi. Biarkan semua orang merayakan tahun baru dengan baik. Baik. Goe Group terlibat dalam berbagai industri. Jangan khawatir. Ini akan menjadi tahun yang bahagia. Kakek buyut sangat baik, ayah juga baik. Kita semua baik. Alin, kakek sudah sadar bagaimana ini. Gadis sialan itu benar-benar berhasil menyelamatkannya. Ibu, jangan panik. Karena dia berhasil menyelamatkannya, itu juga bisa membuktikan bahwa dialah yang melukai orang itu. Dengar, selama kita melakukan ini, Tenang saja, ibu pasti akan mengusir mereka. Ayah, hati-hati sedikit. Gadis sialan ini tidak jelas asal-usulnya. Siapa tahu ada maksud tersembunyi. Aku tahu kamu akan membuat masalah. Menurutku kaulah yang membuat masalah kan? Gu Yanshen mandul. Dari mana datangnya anak perempuan? Menurutku, kamu dan wanita rubah ini memalsukan identitas, memiliki niat lain. Memang benar. Kebetulan sekali mereka datang ke keluarga Gu, ayah langsung sakit, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Hanya gadis kecil ini yang bisa menyelamatkan. Memang benar, tapi Yanshen kami melihatnya tumbuh besar. Dia tidak pernah dekat dengan wanita. Bagaimana mungkin dia punya anak? Aku memang anak ayah. Kalau begitu suruh Gu Yanshen bilang, apakah dia ingat atau tidak, dia punya anak perempuan sepertimu? Menurutku bagaimana kalian akan menjelaskan? Ayah, aku benar-benar anakmu. Identitasnya sudah terbongkar, mulai menangis. Cih, taktik ini untuk anggota keluarga Gu. Itu. Bagaimana bentuknya? Terlihat begitu akrab? Apa yang kamu lakukan? Nian? Nian? Kamu baik-baik saja? Dasar kurang ajar, berani sekali membentakku. Kamu berani memukul ibuku? Cari mati. Tidak, bagaimana mungkin aku ditakut-takuti oleh gadis liar? Dasar gadis kurang ajar, kamu mengaku sebagai keturunan keluarga Gu. Sekarang, apa kamu masih berani menyerangku? Aku memang putri ayah. Bagaimana caranya agar kalian bisa mempercayaiku? Melihatnya menangis? Hatiku, mengapa begitu sakit? Ini mudah. Keluarga Gu kami punya satu benda lagi yang bisa membuktikan identitasmu. Mungkinkah itu? Apakah itu yang itu? Aduh, mengapa benda ini terasa familiar? Benar, itu adalah warisan turun-temurun keluarga Gu kami, batu giok penguji. Cukup letakkan tangan di atas batu giok itu. Jika giok penguji merasakan bahwa kita adalah anggota keluarga Gu, maka akan jika bukan anggota keluarga Gu, batu giok itu tidak akan bereaksi sama sekali. Kamu berani mencobanya? Apa yang tidak aku berani coba? Lihat saja, apa kataku? Anak nakal itu sama sekali bukan anggota keluarga Gu kami. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia ternyata bukan putriku. Ah, apa yang kuharapkan? untuk berjaga-jaga, aku melakukan sedikit trik. Hari ini kalian berdua harus pergi, mau tidak mau. Tidak benar. Ada mantra di batu itu. Jangan coba-coba lagi. Meskipun dicoba lagi, dia tetap bukan keturunan keluarga Gu kami. Tadi itu hanya pengujian. Sekarang aku akan membuatnya bersinar. Mimpi saja. Lihat baik-baik. Cepatlah seperti yang diperintahkan. Hancurkan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi?
Aku jelas-jelas menggunakan mantra untuk menyegel seluruh batu. Bagaimana ini bisa terjadi? Batu giok penguji bersinar. Sekarang, aku adalah anggota keluarga Gu, bukan? Kalian sekarang harus meminta maaf kepada ibuku. Meminta maaf? Tidak mungkin. Pasti kau menggunakan tipuan licik untuk merusak batu giok keluarga Gu kami. Kau benar-benar tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Kemari kalian, tangkap Gunianian ini. Kalian mau melakukan apa? Tangkap dan tanyai dia baik-baik. Menyamar sebagai keluarga Gu. Apa sebenarnya niatmu? Ternyata itu dia. Ayah, itu dia. Sengaja menggunakan koin tembaga untuk membuat formasi agar kakek tidak bisa bangun. Dasar gadis nakal. Masih mau anakku menanggung kesalahan ini? Tidak akan. Lepaskan Nian Nian. Nian Nian adalah anakku Yanshen. Kakek itu dia yang mencelakainya. Kami datang untuk menyelamatkan orang. Gadis tak tahu malu diam. Aku malas mendengar alasanmu. Jika Gu Yanshen mendapatkan kembali ingatannya, dia akan bisa mengingat malam itu, dan itu bisa membuktikan identitasku dan Nian Nian. Nian Nian tidak akan mengalami penghinaan seperti ini. Liontin Giok. Andai saja Liontin Giok itu ada. Ayah, percayalah padaku. Aku benar-benar putrimu. Gu Yanshen, mengapa kamu begitu baik pada anak ini? Nian Nian, kamu baik-baik saja? Bangun. Siapa yang berani menyentuh putriku? Siapa yang berani menyentuh putriku? Yanshen, sebenarnya ada apa? Bagaimana mungkin? Mengapa ada gambaran ini dalam ingatanku? Mungkinkah dia benar-benar anakku? Ingatannya sepertinya belum pulih sepenuhnya. Begitu rupanya. Karena sudah terlalu lama, Liontin Gioknya retak, sehingga hanya bisa memulihkan sedikit ingatan. Pasti mencuri. Menurutku, dia ini pencuri. Pencuri yang belajar dari wanita penggoda. Aku bukan pencuri. Ibuku bukan wanita penggoda. Jika kalian terus berbicara seperti itu, aku tidak akan sungkan-sungkan lagi terhadap kalian. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menghadapi kami. Anakku, Kamu berani memukulku? Cukup. Anak ini membuatku senang. Dia yang menyelamatkanku. Ini disaksikan oleh semua orang. Aku umumkan. Mulai sekarang, Gu Nian adalah nona muda dari keluarga Gu. Kalian harus menyayanginya, mencintai. Dengar tidak? Ya. Kalian semua pergilah. Ya. Aduh Nian merasa sedih. Sini-sini, kamu pasti sedih ya. Kakek buyut, Nian jangan menangis, jangan menangis. Nian Nian adalah anakku. Mengapa dulu kamu pergi begitu saja dengan Nian Nian? Tapi, itu sebuah kecelakaan. Aku, Benar, kamu sama saja dengan wanita-wanita itu. Menggunakan anak sebagai alat tawar untuk mendekati keluarga Gu. kamu berpikir seperti itu tentangku? Karena sudah membawa anak itu, maka aku hanya menginginkan Nian Nian. Permintaan apapun, silakan kamu ajukan. Menginginkan Nian Nian? Tidak mungkin.
Nian harus bersamaku. Anak itu kamu bawa ke keluarga Gu? Kamu berani bilang, kamu tidak mengancamku dengan anak itu? Kamu pikir semua orang mengincar harta triliunanmu itu? Aku kasih tahu, aku tidak butuh. Ayah, ibu, jangan bertengkar, jangan bertengkar. Nian ingin bersama kalian. Tidak bisa. bisa. Kenapa malah bertengkar lagi? Kartu ini tanpa batas? Nian di keluarga Gu bisa mendapatkan sumber daya yang lebih baik. Itu tidak bisa kamu berikan. Gu Yanshen, Nianku besarkan sendiri. Kalau bukan karena ada alasan yang kuat, aku tidak akan pernah membawanya ke tempat seperti ini. Merebutnya? Apa hakmu? Hanya karena 5 detik gerakanmu malam itu? 5 detik? Luosian, kamu? Kamu mau melakukan kekerasan? Sebaiknya pikirkan baik-baik. Meskipun aku tidak sehebat Nian, tapi untuk melawanmu itu sangat mudah. Karena kakek tua sudah beristirahat, aku akan membawa Nian pergi. Kamu boleh pergi? Nian tidak boleh. Mimpi. Kakek buyut, tolong. Nian sakit sekali. Kalian ini tidak masuk akal. Maafkan aku Nian. Sakit tidak? Apakah aku terlalu kuat? Perlu ibu menciumku, baru Masih sakit? perlu ayah menciumku juga, baru bisa sembuh. Perlu ayah dan ibu menciumku, baru bisa sembuh. Dasar kamu, Gu Nian. Kamu mengerjai kami lagi? Ayah, garis takdirmu istimewa. Ini liontin Gyoku, aku berikan setengahnya kepadamu. Saat kamu menghadapi bahaya, aku akan segera muncul, melindungimu. Sayang, seharusnya ayah yang melindungimu. Meskipun wanita ini tidak begitu baik, tapi anak yang dia ajar sangat patuh dan manis. Tidak, aku ingin ayah menggendongku. Lihatlah, anak-anak semua mau ikut denganku. Gu Nian. Kau sekarang sudah berani ya? Ibu, tahan sebentar. Aku akan membuat ayah kembali kepadamu. Oh, ternyata begini. Dengan begitu, ayah bisa memulihkan ingatannya dan bersama ibu. Pergi. Wah, kenapa berciuman? Aku, Pergi. Gu Nian, kemarilah. Ibu, maafkan aku. Itu aku sungguh tidak sengaja, itu Gu Nian. Cukup? Kau ingin menggodaku dengan cara ini? Tidak mungkin. Aku... Jangan bermimpi. Gila. Kenapa jantungku berdetak sangat cepat? Tuan, Gulin, aku sudah membantumu berkali-kali merebut takdir mulia surgawi milik Gu Yanshen. Kau ternyata masih sangat tidak berguna. Untuk apa aku membutuhkanmu? Tuan, berikan aku satu kesempatan lagi. Kali ini aku pasti akan berhasil. Aku ingin Gu Yanshen dan si tua bangka itu, dan si jalan kecil itu, semua mati saja. Baiklah kalau begitu. Aku akan mendengarkanmu. Ini, campurkan obat ini ke dalam air. Minumlah, maka dia akan patuh padamu. Jika Gu Qingtian meminumnya,
Bukankah keluargaku akan menjadi milikmu, sedangkan aku membantumu menyingkirkan Gu Yanshen? Mungkin saja makhluk Nian juga bisa kurus sekaligus. Keluarga Gu akan menjadi milikku. Pak Gu, Nona Luo tidak memiliki orang tua, muncul di Haicheng 6 tahun lalu, setelah melahirkan seorang anak, dia menghilang bersama anaknya, kami tidak dapat menemukan informasi apapun. Tidak memiliki orang tua, ternyata dia melalui banyak kesulitan. Menjengkelkan. Siapa yang tidak sopan itu? Ternyata benar itu kamu. Makhluk Nian. Dahan Xiaohan merayakan tahun baru bersama sambil makan pangsit. Pangsit memang yang paling enak. Tidak baik. Ayah dalam bahaya. Tidak sempat memberitahu ibu. Cepatlah seperti perintah. Makhluk sih. Ternyata benar itu kamu. Makhluk sih. Kenapa kamu menyentuh ayahku? Makhluk Nian yang bodoh. Aku sudah melihat takdir. Kamu ada hubungan dengan Gu Yanshen. Membunuh Gu Yanshen. Membunuhmu. Bukankah itu mudah? Ayahku adalah orang yang beruntung. Meskipun takdirnya diganti, tidak semudah itu untuk dibunuh. Jika kamu bertobat sekarang, aku masih akan mengampuni nyawamu. Kamu mengampuniku. Makhluk Nian. Kita memang musuh bebuyutan. Setiap malam Imlek aku selalu mati di tanganmu. Aku tidak rela. Kenapa? Kenapa setiap tahun aku yang dibunuh olehmu? Aku justru akan membuatmu mati. Keras kepala. Makhluk sih, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti orang lain. Pak Gu, Anda baik-baik saja? Aneh. Kenapa aku tiba-tiba teringat Gu Nian? Makhluk sih, jangan lagi keras kepala. Itu hanya akan menyebabkan kekacauan besar di dunia. Dan banyak orang akan menderita. Kekacauan besar di dunia? Apa urusannya denganku? Banyak orang menderita. Apa hubungannya denganku? Makhluk Nian. Keluargaku, aku tidak akan melepaskan satupun. Kamu juga hanya bisa mati di tanganku. Gu Nian, tentang kejadian kemarin, kau harus memberikan penjelasan padaku. Nian? Gawat. Nian hilang? Halo, Apa katamu? Nian hilang? Tenangkan dirimu dulu, aku akan segera memberitahu orang-orang untuk mencarinya. Bagaimana bisa kau? tidak ada waktu untuk menjelaskan. Cepat cari dia. Nian. Nian. Seperti perintah yang paling mendesak. Hancur. Ibu, Nian, jangan takut. Ada ibu di sini. Aku tidak akan membiarkannya melukaimu. Dia berani melukaimu separah ini? Tidak bisa dimaafkan. ini adalah takdir jahat. Aku tidak menyangka
takdir se ekstrem ini. Ternyata pada ayah bisa mengeluarkan energi sebesar ini. Nian, Apa? Seorang manusia biasa? Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan seperti itu? Dia hanya seorang anak kecil. Beraninya kau? Aku akan membunuhmu. Energi jahat di tubuhnya. Bahkan bisa menekanku. Sialan. Ibu, kita sepertinya dengan ayah sudah menjadi sebuah keluarga. Sialan. Aku meremehkanmu. Nian, Gu Yanshen, semua yang aku derita hari ini, pasti akan aku balas 100 kali lipat di kemudian hari. Kalian baik-baik saja? Ayah, aku baik-baik saja. Ayah hebat sekali. Ibu, lukamu? tidak apa-apa. Nanti sebentar lagi, lukanya juga akan sembuh. Luka separah ini masih saja bercanda. Nian-Nian akan membantumu. Lain kali jangan memaksakan diri lagi. Pergi. Ibu pasti malu. Ayah ada harapan. Nian, kamu baik-baik saja? Aduh, Ayah, kenapa wajah ayah memerah begitu? Nian nakal. Diam. Pria ini benar-benar sama seperti dulu. Tidak tahan digoda. Ayah jelas-jelas sangat khawatir pada ibu, tapi masih keras kepala. Tidak akan dapat istri nanti. Ibu sakit. Bagus, kalau tahu sakit, makanya jangan sembarangan bicara. Kakek buyut, Ya, ayo kita pergi. Jangan ganggu ayah dan ibu. Sedang kasmaran. Bagaimana anak kecil bisa tahu banyak hal seperti ini? Ini bukan aku yang mengajari. Anak ini sangat cerdik, entah belajar dari mana. Guni Anian, apa kamu diam-diam membaca novelku? Sudah sebesar ini, masih membaca cerita bos dominan. Apa kamu pikir di dunia nyata? Benar-benar ada bos dominan? Kau, Kurangi membaca itu. Otakmu bisa rusak nanti. terima kasih atas peringatanmu. Kau memang pintar. Lalu apa gunanya dirimu selama ini? Jika bukan karena kamu membawanya pergi, aku tidak akan melewatkan masa pertumbuhannya. Kau, Kalau kamu mengagetkan cucuku, aku tidak akan diam saja. Ayo, kita tidak di sini. Kita bicara di kantor saja. Nian-Nian sudah menduga mereka akan bertengkar. Kakek buyut, Nian-Nian bisa meramal, mau coba? Baiklah, ramalkan untuk kakek buyut dong. Kakek buyut bisa hidup sampai 100 tahun loh. Aduh, sayangku, kamu hebat sekali. Ternyata mereka diusir oleh gadis kecil itu. Sesuai keinginanku. Ada yang meracuni. Gawat, ada yang meracuni. Kamu yakin?
Ada yang meracun? Aku melihatnya di kediaman keluarga Gu. Oh, Dan dia orang yang sangat kukenal. Gulin, Ayah, dia orangnya. Cepat pergi ke kediaman keluarga Gu dan tangkap dia. Tunggu sebentar. Masalah keracunan ini sangat serius. Seorang anak kecil yang bicara omong kosong, bagaimana bisa dipercaya? berani sekali kamu bilang Nian-Nian bicara omong kosong? Kalian cukup menemaninya bermain saja. Tuan Besar, apa Anda juga percaya padanya? Kakek buyut, Anda harus percaya padaku. Aku benar-benar melihatnya. kakek buyut tentu saja percaya pada Nian-Nian. Karena Nian-Nian sudah bilang begitu, kalau begitu kita akan kembali dan melihat siapa yang punya nyali seperti itu. Ayo. Gulin, apa yang sedang kamu lakukan? Orang jahat, jangan meracuni. Kakek, sepupu, kenapa kalian datang? Aku sedang membuat jus di sini. Kalian mau minum? Aku sedang memeras jus di sini. Kalian mau minum? Memeras jus? Aku jelas-jelas melihatmu menaruh racun ke dalam air. Menaruh racun? Di sini kan tidak ada kamera pengawas. Bagaimana kau bisa melihatku menaruh racun? Betul juga. Di sini juga tidak ada kamera, tidak ada rekamannya. Bagaimana kau bisa tahu dari tempat sejauh itu ada yang menaruh racun? Menurutku anak ini memang terlalu dimanjakan, sampai-sampai belajar memfitnah orang. Aku tidak memfitnah siapapun. Memang dia. Kalau begitu kau punya bukti. Apakah racun itu memang ditaruh oleh Gulin? Tuh kan, sudah kubilang dia anak nakal. Anak nakal seperti ini tidak boleh melangkah masuk ke rumah keluarga Gu. Aku bukan anak nakal. Aku bisa menunjukkan buktinya. Dialah orangnya. Dasar bocah bandel, aku mau lihat bagaimana kau bisa menemukannya kali ini. Aku tahu di mana termos air yang sudah diberi racun itu. Bagaimana dia bisa tahu kalau itu di termos? Bohong lagi, kali ini tak ada yang akan percaya padamu. Dia adalah putri saya. Apapun yang dia katakan, saya akan percaya. Ayah, Nian-Nian, pergilah. Cari dengan berani. Ibu ada di sini. Aku mau lihat siapa yang mulutnya gatal. Perlu diberi pelajaran. Ini pasti teko beracun yang kau sebutkan itu kan? Meskipun kau putri Gu Yansen, kau tidak boleh menuduh anggota keluarga sendiri. aku yakin. Cukup. Sepupu, apa kau benar-benar membiarkan putrimu menghinaku seperti ini? Diam. Nian-Nian tidak pernah berbohong. Aku percaya padanya. Ayah sangat memanjakanku. Aku tidak boleh mengecewakannya. Tentu saja aku bisa membuktikan teko yang berisi racun. Cukup ambil teko itu dan lihat air di dalamnya, warna apa airnya. Itu sudah cukup. Astaga, astaga. Kau tidak mungkin benar-benar mendengarkan anak kecil yang berbicara sembarangan, kan? Ini hanyalah teko biasa. Oh, kalau kau bilang ini teko biasa, lalu kenapa kau melarang orang lain mengambilnya? Aku, Jika tidak mengganggu, lupakan saja. Setelah kau bicara begitu, aku jadi sedikit percaya pada perkataan Nian-Nian. Betul, Gulin, apa yang kau lakukan? Jika tidak ada masalah, biarkan saja diambil untuk diperiksa. Bukankah begitu? Seseorang, tangkap Gulin. hei hei hei, kau tidak bisa menyentuhku. Gu Yansen, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Jika tidak ada apa-apa di dalam teko, aku akan memberimu kompensasi. Ambil teko itu. Hei hei hei, jangan. Ini adalah obat yang menyebabkan penderitaan hebat yang bisa membuat seseorang merasa seperti hatinya hancur. Benarkah misterius itu? Biarkan aku mencobanya.
Sekarang ayah percaya padaku kan? Percaya, percaya. Terima kasih, anak ajaib. Gulin, aku ingin tahu apa lagi yang akan kau katakan sekarang. Jika bukan karena Nian hari ini, seluruh keluarga Gu akan mati di tanganmu. Bukan begitu? Dia jelas memberitahuku bahwa ini hanya untuk membuat orang patuh. Bagaimana mungkin ini racun? Bagaimana bisa kau menyakiti kerabat sendiri seperti ini? Aku akan mengusirmu dari keluarga Gu. Aduh. Kakek, aku tahu aku salah. Aku tidak sengaja. Hal ini tidak bisa dilakukan. Tolong jangan usir Alin. Alin juga cucu ayah. Sudahlah. Tidak akan diusir dari keluarga Gu. Tapi kau harus mengurung diri dan merenung. Renungkan baik-baik. Terima kasih ayah, terima kasih ayah. Kenapa tidak berterima kasih pada kakek? Terima kasih kakek. Terima kasih, kakek. Terima kasih kakek. Aku tidak akan mengulanginya lagi nanti. Ayah, Nian bukan anak nakal lagi kan? Nian kita tidak pernah menjadi anak nakal. Kenapa sangat panas? Ayah, cepat baringkan ibu ke tempat tidur. Biar aku periksa. Ayah, ibu untuk melindungiku, memaksa, mengaktifkan kekuatan. Makanya jadi begini. Cukup lap keringatnya saja. Biar aku saja. Ayah berinisiatif merawat ibu. Ini adalah waktu yang tepat untuk mereka berdua. Baiklah, kalau begitu kamu harus mengelapnya dengan baik ya. Mengapa aku selalu tidak bisa mengingat kejadian dengan dia dulu? Hanya ada beberapa adegan. Sudah bangun, jangan pura-pura tidur. Apa yang mau kamu lakukan? Jangan berpikir macam-macam. Aku hanya kasihan padamu dan membantumu mengelap wajah. Kamu tidak ingin menciumku kan? Mimpi saja. Kamu. Ternyata ibu yang sebenarnya bos besar yang galak. Di novel kan dibilang, harus ada suasana romantis penuh gelembung merah muda. Kenapa aku begitu ingin menciumnya? Ternyata dia. Gunianian. Cepat matikan musiknya untukku. Maaf ibu, aku salah. Kau? Tunggu saja. Akan kuberi pelajaran begitu aku turun.
Apakah usaha kemarin sama sekali tidak berguna? Tapi di novel Bos Dingin dan Dominan memang ditulis seperti itu. Oh ya, jika bisa membuat ayah mengingat kembali, maka mereka pasti bisa berdamai. Telur yang digambar oleh Nian sungguh indah. Ini bukan telur, ini adalah mutiara biru laut. Bola kaca zamrud laut. Bola kaca zamrud laut bisa menghilangkan energi negatif di tubuhmu. Dengan begitu, kamu bisa mengingat kembali. Logis? Putrimu ini siap menghadapi bahaya apapun, bisa melakukan segalanya, hanya saja tidak bisa menggambar. Gu Yuan. Bos, kualitas gambarnya terlalu buruk, sama sekali tidak terlihat. Ini benda apa? Apa yang kau katakan? Saya bilang nona muda, gambar ini sangat indah, saya akan segera mengirim orang untuk mencarinya. Pergilah. Jika ada kabar, liburan akhir tahun akan dilipat gandakan, bonus pun dilipat gandakan. Baik. Baiklah Nian, yakinlah tidak lama lagi, kau akan menemukan apa yang kau cari. Bagus sekali. Ayah bisa mengingat kembali, dan bersama ibu. Gulin, kau ingin mati? Kau memberiku racun? Menyuruhku membunuh keluarga Gu? Bukankah itu berarti kau ingin aku mati? Aku menginginkan saham grup Gu, bukan orang mati dari grup Gu. Manusia, kau berani meragukanku? Bukankah hanya saham grup Gu? Aku punya cara agar kau bisa mendapatkan yang saham terbanyak grup Gu, menjadi direktur utama baru grup Gu. Cara apa? Kalau begitu beritahu aku. Gu Yanshen memiliki takdir kesialan. Takdir ini akan memengaruhi orang dan peristiwa di sekitarnya. Saat Gu Yanshen menjabat, hubungilah. Ambil alih saham keluarga Gu. Ini jalan terakhirmu. Pak Gu, proyek yang sudah lama diikuti oleh grup Gu, direbut oleh lawan. Pak Gu, tender tanah di Kota Barat juga direbut oleh lawan. Pak Gu, seluruh peralatan di pabrik ada masalah, sudah ada beberapa pihak kerjasama, menelepon. Pak Gu, orang-orang Dewan Direksi sedang dalam perjalanan ke sini. Kak Yuan, yang kalian katakan kedengarannya sangat serius ya. Nona besar tidak tahu, perubahan kali ini akan memengaruhi grup Gu grup. Jika grup Gu runtuh, keluarga Gu akan tamat. Apa? Takdir kesialan memengaruhi begitu serius? Tanpa keluarga Gu, ayah akan meninggal, aku juga akan dibunuh oleh makhluk Si. Saat itu bencana menimpa manusia. Makhluk Si pasti akan menyebabkan kekacauan besar. Aku tidak akan pernah membiarkan keluarga Gu lenyap. Anak kecil dari mana? Bicaranya besar sekali. Ini putri yang kau temukan kembali? Dan tidak akan membiarkan grup Gu lenyap? Bodoh? Diam. Gu Yanshen, kami datang kali ini hanya ingin kau mengundurkan diri dari jabatan direktur dan meninggalkan grup Gu. Sekarang seluruh keluarga Gu adalah milikku. Aku akan membuat Gu Yanshen terinjak-injak di bawah kakiku. Anjing tak bertuan ini, kurasa dia sudah dipecat oleh Dewan Direksi sekarang, bukan? Biarkan aku meninggalkan grup Gu. Betul denganmu grup Gu hanya akan kacau, perusahaan sering mengalami masalah?
Aku tidak setuju. Tidak setuju? Kenapa kamu tidak setuju? Keadaan perusahaan sekarang ini semua karena kamu. Kenapa kalian bisa begitu? Itu semua salah, Gulin. Dia merebut takdir ayahku. Ayahku jadi seperti ini. Ayah, jangan khawatir. Nian pasti akan merebutnya kembali. Tipu saja orang lain, jangan sampai benar-benar tertipu sendiri. Omong kosong apa itu takdir? Aku tidak percaya takdir. Orang yang menduduki jabatan harus melakukan tugasnya. Jika kamu tidak becus, tentu saja harus pergi. Gu Yanshen, aku ingat kamu adalah orang yang tidak memiliki keturunan, ya, sesuatu yang tidak memiliki akar. Dari mana datangnya anak perempuan? Kalian diam, jangan menghina ayahku. Nian, cepat kemari. Nian. Nian. Aku akan membunuh binatang ini. Biar aku. Gu Yuan, bersihkan tempat ini. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu mau melakukan apa? Guni Anian, seharusnya bisa diselesaikan dengan metode metafisika. Kenapa harus menyerang langsung? Mereka berkata seperti itu tentang ayah. Aku lupa diri lalu menyerang. Ibu, maafkan aku. Aku salah. Pantas saja kamu terluka. Gigiku. Boleh saja menyerangku, tapi jika aku mendengar kalian menjelek-jelekan Nian lagi, kamu tidak akan memiliki gigi satupun. Gu Yanshen, caramu memaksakan pengakuan. Ini tidak ada gunanya. Dengan situasi grup Gu saat ini, jika kamu tidak mundur, masalah akan terus muncul sampai bangkrut. Bahkan, tidak akan bisa melewati tahun ini. Mungkin, aku memang harus meninggalkan perusahaan. Aku bisa memulihkan takdir ayah. Percayalah padaku. Maksudmu bola kaca berkilau? Cih, dari mana barang rosokan ini? Selama benda ini muncul di hadapanku, aku akan percaya padamu sekali ini. Betul. Jika ada kabar tentang itu, aku juga akan percaya padamu. Benar. Ada kabar tentang bola kaca berkilau? Lelang di paviliun Huanju tadi malam mengumumkan beberapa barang terakhir yang akan dilelang, di antara yang utama disebut mutiara lautan kaca biru. Ayah sangat tampan hari ini. Nian juga sangat manis. Aku juga merasa manis. Saat itu di gunung, tidak ada pakaian sebagus ini. Gu Yanshen, lihat. Aku cantik tidak? Wah, ibu sangat cantik hari ini. Ayah, benar kan? Biasa. Biasa saja. Ayah jelas-jelas sudah melihat ibu lama sekali. Masih berbohong. Susah sekali memuji sekali. Ayo. Wah, Sangat serasi. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah etika. Kamu adalah pasanganku. Gulin, dia diam-diam. Jangan-jangan mau melakukan hal buruk lagi. Ayah, ibu,
Nian mau ke toilet. Aku temani kamu. Tidak perlu, Nian sekarang sudah besar. Nian bisa ke toilet sendiri. Gulin memang tidak melakukan hal baik. Dia sebenarnya ingin mengganti manik-manik kaca. Gu Yansen, ingin memulihkan takdirmu? Mimpi saja kau. Berubah. Lihat rencana jahat apa lagi yang kau miliki? Tuan, mereka sudah menemukan mutiara kaca laut biru. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa terburu-buru? Tinggal ditukar saja. Kau bawa ini ke sana, lalu tukar dengan yang asli. Aku ingin lihat bagaimana dia membuat Gu Yanshen memulihkan takdirnya. Lelang akan segera dimulai. Kenapa Nian belum kembali? Aku khawatir terjadi sesuatu. Tenang saja. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menindasnya. Bahkan makhluk si pun, jika ingin melenyapkannya, harus mulai dari ayahnya yang tidak berguna itu. Itu putrimu? Kau tidak khawatir sedikit pun? Tidak bisa? Aku harus pergi melihatnya. Ayah. Mari. Mengapa kamu pergi begitu lama? Itu rahasia, tahu? Oh, ya, kamu punya rahasia dariku. Sudahlah, jangan bercanda lagi. Pelelangan akan segera dimulai. Nanti, akan kulihat bagaimana kalian bisa tertawa. Tunggulah dan lihat saja, Tuan. Kali ini, aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Manusia ini sama jahatnya dengan Zausi. Aku tidak akan pernah membiarkan rencananya berhasil. Selamat datang, para hadirin. Pelelangan dimulai sekarang. Barang lelang pertama. 1 juta. 1.200.000. 1.200.000 sekali. 1.200.000 dua kali. 1.200.000 tiga kali. Terjual. Jangan melihatnya. Mutiara kaca samudra biru yang kamu inginkan adalah barang lelang terakhir. Barang lelang kedua. 1 juta. 1.300.000. Terjual. Barang lelang ketiga. Terjual. Barang lelang terakhir, mutiara kaca samudra biru. Yang kuinginkan akhirnya tiba. Untuk barang lelang terakhir, kami akan melakukan pemilihan buta. Apakah kalian bisa mendapatkan barang aslinya? Semuanya tergantung keberuntungan. Pemilihan buta. Apa itu pemilihan buta? Aku bahkan tidak tahu apa itu pemilihan buta. Gu Yanshen, kau membawa anak desa ini dari pegunungan ke pelelangan? Kau tidak merasa mempermalukan keluarga Gu? Aku bukan anak desa. Aku berasal dari gunung. Dari gunung? Kalau begitu, bukankah itu lebih kampungan? Gulin, tutup mulutmu. Aku memang belum pernah dengar. Paman, tolong jelaskan padaku. Pemilihan buta adalah meletakkan satu barang asli dan dua barang palsu di dalam 3 kotak, lalu menawarnya 3 orang dengan harga tertinggi dipilih untuk memilih kotak secara berurutan. Adapun apakah mereka bisa mendapatkan barang asli, itu terserah nasib. Benar, barang lelang kali ini adalah mutiara kaca biru samudra, memiliki nilai koleksi yang sangat tinggi. Kami telah menempatkan yang asli ke dalam kotak. Anda sekalian bisa menawar. Gu Yanshen, kalau kau mengerti, cepat bawa anak kecil ini pergi dari sini. Kalau tidak, kau pembawa sial ini akan diolok-olok semua orang. Urusanku, tidak perlu kau campuri. Keberuntunganmu memang bagus. Bagaimana itu datangnya? Masih perlu kuingatkan kau? Kau
Ayah, tunggu Nian-Nian memenangkan mutiara kaca biru samudra. Nian-Nian bisa mengembalikan takdirmu. Gu Yanshen. Tenang saja. Kau sama sekali tidak akan mendapatkan mutiara kaca biru samudra hari ini. Pergi. Anakku, ada apa denganmu? Kau. Apakah itu kau? Jangan ribut. Sebentar lagi akan dimulai. Sekarang pelelangan dimulai, harga awal, 3 juta rupiah. Apa? 3 juta rupiah? Siapa yang mau menawar harga seperti itu? 3 juta rupiah? Ini jauh lebih tinggi dari harga awal barang-barang sebelumnya, bukan? 3.500.000 rupiah. 4.500.000. Kakak sepupu. Jangan sampai tidak punya uang untuk ikut lelang nanti. 5 juta rupiah. Gu Yanshen, berani-beraninya menawar 5 juta rupiah. Dengan pengeluaran sekecil itu, aku akan bantu menaikkan harga. Isi kotak itu semuanya palsu, mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan nanti. 10 juta rupiah. 10 juta rupiah, mutiara bihai liuli ini ternyata sangat berharga bagi kedua tuan muda untuk menawar sebanyak ini. Tuan Muda Gulin menawar 10 juta rupiah. Ini sudah harga tertinggi. Apakah ada yang ingin menawar lagi? Jika tidak ada, Tuan Muda Gulin akan menjadi penawar pertama dan memiliki hak pilih prioritas. Penghitungan mundur dimulai sekarang. 3, 2, 1. 600 juta rupiah. 600 juta rupiah. 600 juta rupiah. Untuk kotak seperti itu? Bu Nian-Nian, bagaimana kamu berani menawar 600 juta rupiah? Tumpukan uang itu bisa membunuhmu. Tahu tidak? Nian-Nian, apa kamu serius? Aku serius. Gu Nian-Nian, kebodohanmu ini justru menguntungkan bagiku. 300 juta rupiah? Saya ingin kotak itu. Bagaimana dia bisa begitu percaya diri? Apa benar ada mutiara kaca biru samudra di dalam kotak itu? Saya tidak percaya dia seajaib itu. Gu Yanshen, jangan sampai kamu lupa. Kalau Nian-Nian tidak mendapatkan mutiara kaca biru samudra, kamu harus mundur. Nian-Nian kita pasti bisa. Lelang dilanjutkan. Pak Gu menawar 300 juta rupiah. Jika tidak ada lagi yang menawar, maka akan ditentukan oleh 3 orang ini. Hitung mundur. 3, 2, 1. Pak Gu, silakan pilih satu kotak. Biarkan dia yang pilih. Baik, ketiganya sudah memilih kotak, sekarang bisa dibuka. Tunggu. Gulin, apalagi yang kamu rencanakan? Membukanya langsung itu tidak seru. Bagaimana kalau kita bertaruh? Berani tidak? Gulin ini pasti punya rencana jahat lagi. Kenapa kamu seperti hama saja? Menyebalkan. Kenapa? Kalian tidak berani menerima tantangannya? Bertaruh. Ya bertaruh. Kamu mau bertaruh apa? Kita bertaruh isi kotakmu itu. Asli atau palsu? Kalau palsu, Gu Yanshen harus segera mundur dari jabatan Ketua Dewan Gu Corporation, dikeluarkan dari silsilah keluarga Gu, pergi dari kota Jing, dan tidak akan kembali selamanya. Apa? Dikeluarkan dari silsilah keluarga, diusir dari ibu kota? Ini terlalu berlebihan. Bagaimana kalau itu barang palsu? Putri yang dibawa kembali oleh Pak Gu ini tidak hanya menyebabkan kerugian 300 juta rupiah untuknya. Sekarang mungkin dia akan kehilangan segalanya. Anak 6,5 tahun ini bagaimana? Dia seperti pemakan harta saja. Aku bukan pemakan harta. Aku monster Nian. Ayah percaya padaku. Aku tidak akan kalah. Aku percaya padamu. Aku percaya pada Nian-Nian kita. Kalau begitu, bukalah. Tunggu sebentar. Kau hanya bilang apa yang akan kulakukan jika kalah. Kau tidak bilang apa yang akan kau lakukan jika kalah. Aku tidak akan kalah. Ya bisa. Kau curang. Kalau tidak, kau harus telanjang, berputar 3 kali di sini, sambil berjalan sambil berteriak, aku bukan manusia, manusia. Kau. Baiklah. Lagi pula aku tidak akan kalah. Karena di dalam kotak ini, ada barang palsu yang kuletakkan sendiri. Apa? Haha. Tidak menyangka, kan? Gu Yanshen? Gu Nian-Nian. Kalian berdua harus keluar dari keluarga Gu.
Dia benar-benar memasukkan barang palsu ke dalamnya. Kalau begitu, apakah Pak Gu dan putrinya mengeluarkan 300 juta rupiah, tapi tidak mendapatkan apa-apa? Tidak. Masih mendapatkan sesuatu. Apa? Mendapatkan pelajaran. Gulin, apa kau tidak punya malu? Berani melakukan hal seperti ini. Asalkan aku bisa membuat kalian keluar dari keluarga Gu, apapun bisa kulakukan. Ini, Gulin sudah bilang. Dia menukar barangnya. Apa Pak Gu tidak berani mengakui? Lihat saja wajahnya itu, pasti. Apa jabatan keluarga Gu? Dia bahkan rela melepaskannya. Dia sepertinya takkan mau melepas posisi dan kuasanya ya. Kalian tidak boleh mengatakan itu tentang ayahku. Ayahku adalah orang terbaik di seluruh dunia. Nian, sayang. Dengan perkataanmu itu, kemanapun perginya, aku bersedia. Bukan aku yang tidak bisa meninggalkan keluarga Gu, tapi keluarga Gu yang tidak bisa tanpaku. Lelucon. Kau ingin mengatakan bahwa semua yang ada di keluarga Gu hari ini, itu semua kau yang membawanya? Kalau tidak, menurutmu, mengapa aku terpilih sebagai pemegang kekuasaan? Gu Yanshen, jangan membual di depanku. Sekarang, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Berlututlah dan minta maaf padaku sekarang. Merangkaklah beberapa putaran. Aku bisa melepaskanmu. Jika kau tidak bisa menyingkirkan harga dirimu, biarkan saja putrimu yang maju. Gulin, kau mencari masalah? Nian, tidak apa-apa membeli barang palsu. Benar, Nian. Kita masih bisa memikirkan cara lain agar ayah bisa menukarnya. Jangan sedih ya. Membiarkan seorang anak kecil mengeluarkan 3 miliar rupiah untuk bermain-main. Gu Yanshen, jika berita ini tersebar, kau tahu saham keluarga Gu akan anjlok berapa banyak? Sungguh biang masalah. Semua ini karena Pak Gu membiarkannya, memang pantas. Betul sekali. Sayang, kita tidak perlu mendengarkan mereka. Kalian tidak boleh mengatakan itu tentang ayahku. Ayah saya tidak akan meninggalkan keluarga Gu. Ayah, Nian tidak pernah memulai pertempuran tanpa persiapan matang. Percayakan pada Nian. Baiklah, saya percaya padamu. Bagaimana ini? Kali ini adalah yang paling tidak pasti. Apa yang akan kamu lakukan? Kalah masih mau memukul orang? Begitu? Mutiaranya belum dibuka. Dengan beberapa patah kata darimu, kamu masih ingin ayah saya meninggalkan keluarga Gu? Tidak mau mengaku? Baiklah. Kalau begitu, mari kita buka kotaknya dan lihat. Agar kamu benar-benar menyerah. Bagus. Kalau begitu, mari kita periksa. Lihatlah di dalam kotak ini. Apakah mutiaranya asli atau palsu? Ayo. Saya akan menghitung mundur 3. Kalian buka kotak secara bersamaan. 3, 2, 1. Wah, cantik sekali. Lihatlah baik-baik. Apakah itu mutiara kaca biru samudra yang asli atau bukan? Saya umumkan, ini barulah mutiara kaca biru samudra yang asli. Mari kita ucapkan selamat kepada Gu Nian. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jelas saya sendiri yang memasukkan barang palsu. Bagaimana mungkin miliknya asli? Ini jelas barang palsu yang aku masukkan sendiri. Bagaimana mungkin itu asli? Karena kamu menukar mutiaranya, tentu saja aku akan menukarnya kembali. Itu palsu. Itu palsu.
Masih mau merebut mutiara kaca biru laut? Mimpi saja. Sekarang kamu harus memenuhi janjimu. Sepertinya adik sepupumu akan telanjang bulat dan berkeliling di aula ini. Apa hubungannya denganku? Katakan, apakah bentuk tubuhnya lebih bagus darimu? Luosian, Kalau tidak mau bilang, ya sudah. Apa kamu tidak mau memenuhi taruhan? Gulin, memalukan sekali. Ternyata tidak menepati janji. Diam kau. Baiklah, karena kamu tidak mau memenuhi janji secara sukarela, aku akan membantumu. Aku bukan manusia. Aku bukan manusia. Siapa suruh menggangguku? Inilah akibatnya menggangguku. Aku bukan manusia. Aku bukan manusia. Aku bukan manusia. Ibu, Jangan bergerak. Kalau tidak, aku akan mematahkan lehernya sekarang juga. bagaimana bisa makhluk si ada di sini? Aku tidak menyadarinya sama sekali. Ibu, jangan. Jangan sakiti mamaku. Makhluk Nian, ayahmu Guyanshen dan Luosian, kau hanya bisa memilih satu untuk tetap hidup. Kau pilih dia, atau dia... Jangan. lepaskan dia. Aku bisa mati menggantikannya. Benarkah? Benar. Aku tidak percaya padamu. Kau pembohong seperti makhluk Nian. Tapi, bukankah Nian turun gunung mencari ayahnya? Untuk mencariku? Tidakkah kau ingin membunuhku? Apa yang kau katakan tidak salah. Bisa diganti, tapi kau harus datang sendiri. Baik. Aku akan segera datang. Makhluk Nian, kau membohongiku. Makhluk Nian, kamu menipuku. Aku sengaja berpura-pura lemah untuk menipumu. Tidak kusangka kamu sebodoh itu sampai tertipu. Makhluk Nian. Makhluk sih. Aku tidak pernah semarah ini seperti hari ini. Kamu sudah keterlaluan. Makhluk Nian, aku memang bukan makhluk yang baik hati. Aku tahu, kali ini pun aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tunggu. Kukuku beracun. Ibumu akan segera meninggal. Ibu. Ibu. Nian. Zhao Xi, berikan penawarnya. Mau penawar? Jangan harap. Aku tahu kamu turun ke dunia ini karena aku. Lepaskan mereka. Aku akan membiarkanmu melakukan apapun padaku. Aku tidak akan percaya padamu lagi. Tapi aku punya ide bagus. Satu nyawa ditukar satu nyawa. Kamu akhiri hidupmu, maka aku akan menyelamatkannya. Baik. Nian. Hidup yang baik bersama ibu. Jangan. 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 Makhluk Nian, oh makhluk Nian. Setelah begitu lama membuat kekacauan, kau tetap mati di tanganku. Bagaimana rasanya? Menyenangkan, bukan? Guyanshen. Ibu. Betul. Aku masih punya permata biru samudra.
Ayah masih bernapas lemah. Jika menggunakan permata kaca, ayah bisa pulih dan takdirnya kembali. Cukup menipu makhluk sih, maka mama bisa pulih. Ibu mengerti kode rahasiaku, bisa menyelamatkan ayah. Binatang ilahi tidak akan melanggar janji. Makhluk sih, ayahku sudah bunuh diri bebaskan mamaku. Ibuku hanyalah manusia biasa. Benar, kalau begitu aku akan membebaskannya. Biarkan dia sendirian, hidup dalam kesengsaraan seumur hidup, mungkin itu lebih buruk daripada kematian. Ibu, cepat. Ada apa ini? Bagus sekali, takdir ayah akhirnya kembali. Makhluk Nian, kau menipuku lagi. Makhluk sih, aku sudah memberitahumu. Segala kejahatan tidak akan bertahan lama. Kau berdiri di pihak yang berlawanan dengan manusia, kau akan selalu kalah dariku. Kau telah melawan kemanusiaan, dan kau akan selalu kalah dariku. Jangan menceramahiku. Makhluk Nian, kau hanya akan mati di tanganku. Sial, dia kabur lagi. Bagaimana? Kau sudah merasa lebih baik? Aku baik-baik saja. Anan, Pelan-pelan. yang besar ya, siap? Anan, Kau masih mengingatnya? Ayah dan ibu, kalian berbincanglah dulu. Orang ini aku yang akan urus. Tidak ada yang bisa menghentikan ayah dan ibu. Kalian tidak boleh menyentuhku. Aku masih punya saham grup Gu. Aku adalah pemegang saham terbesar keluarga Gu. Dan juga penguasa grup Gu. Jika kalian menyentuhku, aku akan menghancurkan keluarga Gu. Siapa yang memberitahumu bahwa kau adalah penguasa grup Gu? Kakek buyut. Kakek, kau tidak bisa mengingkarinya. Lihatlah sendiri. Ada apa ini? Ada apa ini? aku sudah lama tahu kamu menghubungi lawan, melakukan hal-hal yang merugikan grup Gu ini. Nian-Nian jauh lebih pintar. Katanya ingin bermain-main denganmu. Pak Gu, ditemukan bahwa baru-baru ini ada seseorang di Guxi yang terus membeli saham-saham grup Gu yang tersebar, dan langsung dipindahkan ke tangan perusahaan yang selalu bersaing dalam proyek-proyek dengan kita. Sudah kamu selidiki? Jika sudah tahu, tangkap orangnya. Ayah, Nian-Nian juga sudah menebak siapa pelakunya. Bagaimana kalau kita... Kamu ini cerdik sekali.
Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Pasti kamu dan si bodoh itu yang bisa melakukan hal seperti ini. Diam kamu. Gulin, oh Gulin. Kamu berkali-kali melakukan hal-hal yang merugikan grup Gu. Aku tidak bisa membiarkanmu tinggal lagi. Keluarlah dari keluarga. Ayah, Jika kamu membela anakmu, maka ikutlah pergi bersamanya. Capek sekali. Ayah, ibu, ayo cepat pulang dan tidur. Baik, Kakek buyut, jangan bersedih. Nanti aku akan datang lagi menemanimu. ayo pergi. Aduh, lelah sekali. Aku sangat merindukan tempat tidur. Lebih baik tidak bertengkar. Nian, punggung ibu sakit, tolong pijat sebentar. Aku, Ayah, cepat bantu pijat punggung ibu. Aku juga ingin istirahat. Nian, punggung ibu sungguh sakit. Tolong pijat punggung ibu. Aduh, sakit sekali. Kenapa tanganmu begitu kuat? Kenapa kamu? kalau aku, tidak boleh? Bukan begitu? Biarkan Nian saja yang membantuku. Nian, tidak boleh menggunakan sihir. Aku tidak dengar. Cepatlah seperti perintah yang mendesak. Pergi. Ah, Sungguh kejam. Setelah tidur denganku, langsung pergi begitu saja. Tidak kembali selama 6 tahun. Aku akan menagih semua yang kau hutangkan padaku, agar kau kembalikan. Jenderal, aku menang. Kakek buyut kalah. Kakek, aku membawa cucu menantu. Kemari untuk kau lihat. Bagus sekali. Ayah dan ibu akhirnya berbaikan. Berubah. Ibu, ini adalah cincin yang sudah lama kau simpan. Meskipun ingatanku disegel olehmu, aku selalu ingat. Aku mencintaimu. Gu Nian, kau mencuri-curi menggunakan sihir lagi. Lihat seranganku yang menggelitik ini. Lain kali kau masih berani tidak? Masih berani tidak? Tidak berani. Lihatlah dirimu. Setelah meninggalkanku, kau jadi seperti ini. Ini semua salahmu? Kalau bukan karenamu, apa aku akan menjadi seperti ini hari ini? Salahku? Dulu waktu kau memohon padaku, kenapa kau tidak menyalahkanku? Benar-benar tidak berguna. Aku akan membantumu. Untuk terakhir kalinya, apa kau ingin keluarga Gu mati? Kau? Yang kumaksud adalah semua orang di keluarga Gu. Mereka yang membulimu, mereka yang meremehkanmu. Gu Yanshen, Gu Nian, dan juga orang tua itu. Semuanya bisa kau bunuh dengan tanganmu sendiri. Kau keluarlah dari keluarga ini. Orang jahat. Gulin memiliki niat buruk. Tuan muda sepupu, kau tidak disambut di sini. Kau mau ini? Untuk apa lagi nyawaku yang rusak ini? Apa yang harus kubayar? Aku akan membuat mereka semuanya terbunuh.
Makanlah ini. Kau akan memiliki separuh kekuatanku. Nian, kau sudah kembali. Nian, kau sudah kembali. Nian sudah kembali. Cepat lihat. Pangsit yang baru Bibi ketiga rebus. Ada juga permen tungku. Cepat cicipi. Ada apa dengan anak ini? Apa kau merasa tidak enak badan? Nian. Aku sudah muak, kalian semua sampah. Yang munafik, kalian semua matilah. Nian, apa yang kau lakukan? Wajah ini benar-benar berguna. Bersama ayah dan ibu, aku sangat senang. Kamu lelah? Lelah. Yansen, pulanglah lebih awal hari ini. Ada banyak makanan enak di rumah. Dan juga Jiaozi kesukaan Nian. Baik. Kakek buyut membuat Jiaozi kesukaanmu. Kita kembali sekarang ya. Tidak perlu, Nian sendiri saja pulang tidak apa-apa. Nian kita begitu manis. Bagaimana jika bertemu bahaya di jalan? Tidak perlu. Nian sudah besar. Bisa pulang sendiri kok. Sebenarnya ini agar mereka bisa berkencan. Bagaimana bisa aku mengganggu mereka? Manisan gula yang lezat. Pak penjual, aku mau yang ini. Mau yang ini? Ini untukmu. Sudah kembali. Ayah dan ibu, dengan manisan gula menemaniku pulang untuk makan, aku bisa makan Jiaozi buatan kakek buyut. Dadah. Anak kecil yang banyak akal. Biarkan dia tinggal lebih lama. Dia paling suka tempat yang ramai. Manisan gula kecil, di sini sangat ramai. Nian sangat bahagia bersama manusia. Aku agak tidak ingin kembali. Sudahlah, coba dulu Jiaozi buatan kakek. Yang lainnya nanti saja. Kakek buyut. Semuanya, ada apa dengan kalian? Nian. Sekarang kamu sudah puas kan? Apa? Kamu dan Gu Yansen sama saja. Kalian berdua pembawa sial. Aku baru saja kembali. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku sendiri melihatmu mencekik Bibi dan melemparnya keluar, dan juga bilang akan membunuh semua orang di keluarga Gu kami. Betul. Sini, lihatlah. Lihatlah. Ini semua adalah perbuatanmu. Bukan aku. Gu Nian, kakek muntah darah karena dipukuli olehmu. Apa kamu masih mau mengelak? Jangan buang-buang waktu dengannya. Gu Nian, keluarlah dari keluarga Gu. Pergi sana. Pinggang tuaku, aduh. Siapa itu? Nian. Cepat bangun. Kenapa kamu kembali? Kakek guru, kenapa mereka melakukan ini padaku? Nian, jangan menangis. Nian anak baik. Ada apa ini? Bukan lain adalah perbuatan baik Gu Nian keluargamu, dia memukuli kami semua. Bahkan kakek pun tidak luput. Ini jelas bukan perbuatan Nian. Aku akan mencarinya. Ibu mau kemana? Kamu bukan Nian? Siapa kamu sebenarnya? Sangat tidak menarik. Aku akan mengantarmu menemuinya. Nian, kamu harus belajar melihat dengan hati. Guru leluhur, apakah kamu juga akan mengusirku? Mana mungkin.
Aku hanya berharap Nian-Nian kita bisa hidup bahagia. Cahaya merah, itu adalah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak. Jangan. Guru leluhur, aku bahkan melihat diriku yang lain memukul orang. Aku akan menghajarnya. Guru leluhur, ini adalah hadiah dariku untukmu. Selamat tahun baru. Anak baik. Tapi aku tetap harus mengingatkanmu, setelah malam tahun baru Imlek, cepatlah kembali. Ayah ibu, kamu berani sekali melakukan ini pada ayah dan ibuku. Cari mati. Gigi Rofling. Ayah ibu, kalian tidak apa-apa? Apa ternyata itu Gulin? Ayah, ibu, kalian baik-baik saja. Jadi yang baru saja melukai kita, itu dia. Dan berubah wujud menjadi Gu Nian-Nian, ingin menjebak seorang anak. Gulin, kau binatang buas. Bukan aku. Gulin, begitu banyak orang di keluargaku, semuanya karena ulahmu. Aku akan membuatmu membayar nyawamu. Apa hakmu membunuhku? Nama margaku Gu. Aku juga anggota keluarga Gu. Kau ini hanyalah seekor binatang buas saja. Gulin, kau sudah berada di ambang kematian, masih saja menjebak orang lain? Kalian tidak percaya, kan? Aku bisa membuktikannya padamu. Ini apa? Gawat. Nian-Nian akan dipaksa berubah wujud binatang. Untungnya ada benda ajaib yang diberikan oleh Tuan Zhao-Si kepadaku. Ini bisa membuat semua orang melihat wujud aslimu. Gawat. Kakek guru bilang wujud binatang tidak boleh muncul di depan manusia. Semua orang sudah melihatnya. Dia hanyalah seekor binatang buas saja. Aku hanya ingin semua orang tahu. Dia itu hanyalah binatang buas yang biadab. Nian-Nian adalah putriku, putri yang kukandung selama 10 bulan dan kulahirkan. Dia begitu cerdas dan pintar, sudah menyelamatkan begitu banyak orang. Bagaimana bisa di mulutmu? Dia menjadi binatang buas yang biadab? Benar. Dia adalah putriku. Dan juga pembawa keberuntungan bagi keluarga Gu. Meskipun dia binatang, dia adalah binatang suci. Berbeda denganmu, binatang buas yang menganiaya kaum sendiri. Ayah, ibu. Nian-Nian menyelamatkan hidupku. Kau? Aku. Tidak disangka? Kau telah berbuat kesalahan, tetapi masih tidak menunjukkan penyesalan sama sekali. Nian-Nian, jangan takut. Selama kakek buyutmu ada, kau akan selalu menjadi nona muda keluarga Gu. Kakek buyut. Sebelumnya kami salah paham tentang Nian-Nian. Aku ingin meminta maaf kepada Nian-Nian. Gulin, kami, keluarga Gu, akan menjawabmu. Tidak peduli dia berubah menjadi apapun, dia tetaplah anggota keluarga Gu. Apakah dia manusia atau bukan, apa bedanya? Dia masih lebih baik daripada kau Gulin yang berhati binatang, yang menyakiti sesama. Semuanya. Gulin, kau tidak punya pilihan lain. Lepaskan aku. Kau lepaskan. Mauk sih. Aku tahu di balik Gulin, kau adalah biang keladinya. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu lolos. Makhluk Nian, kapan kau menyadariku? Makhluk sih. Gulin telah memainkan pertunjukan yang begitu luar biasa. Bagaimana mungkin kau tidak datang untuk melihatnya? Makhluk sih. Jika kau ingin mengancamku dengan orang lain, lebih baik kau lupakan saja ide itu. Kau tidak bisa menyentuh satupun orang di sini. Apa katamu?
Benar saja ada aroma makhluk sih. Kali ini kau berada dalam formasi sihirku, jadi jangan harap bisa mengancamku. Cepatlah seperti dekret. Muncul. Ya Tuhan, bagaimana bisa ada binatang buas sejelek itu? Nian baru saja mengatakan, dia tidak bisa menyentuh kita sekarang. Kalau begitu kita bisa membalas dendam, kan? Makhluk Nian, kau berani menghina aku seperti ini. Cih, tadi kamu juga melakukan hal yang sama padaku. Aku hanya membalas perbuatan seseorang. Dengan cara yang sama saja. Makhluk Nian? Makhluk sih, sekarang kamu sudah tidak punya jalan keluar. Menyerah dan akui kejahatanmu, aku masih bisa membunuhmu dengan lebih mudah. Mimpi. Makhluk Nian, terimalah seranganku. Sakit sekali. Nian. Sialan. Dia berhasil kabur. Cepat ambil barang-barang, kita kejar. Berhenti. Dia sudah meninggalkan keluargaku, kalian tidak akan bisa mengalahkannya. Serahkan dia kepadaku. Nian, maafkan kami. Kami salah paham padamu. Tidak apa-apa. Itu semua ulah, Gulin. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Ini Menyakiti makhluk Nian dan menghabiskan sisa hidup untuk menyakiti sesama. Bahkan langit pun tidak tahan melihatnya. Aduh. Bahkan jiwanya pun tidak tersisa. Benar-benar karma buruk. Tahun baru akan segera tiba. awal tahun yang baru. Dengan Nian di sini, tahun ini pasti akan menjadi tahun yang baik. Benar, malam tahun baru akan tiba. Malam tahun baru akan tiba. Beberapa hal harus diselesaikan dengan cepat. Ada apa? Sialan, kali ini makhluk Nian tidak mati lagi. Aku tidak rela. Aku tidak rela. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Selama aku bisa melewati hari ini. Selama aku bisa melewati malam tahun baru. Aku masih punya kesempatan membalikkan keadaan. Aku punya kartu as. Nanti aku pasti akan membunuhnya. Makhluk sih, kali ini akulah yang akan membunuhmu. Kamu datang kemari secepat ini. Padahal kamu telah meracuniku kan? Makhluk sih, jangan lupa. Kami, para hewan suci, tidak mempan racun. Apalagi setelah terluka parah. Racunmu tidak terlalu berguna. Jadi kamu datang untuk membunuhku? Kenapa? Kenapa? Aku hanya ingin bertahan hidup. Kenapa kamu tidak mau mengabulkannya? Makhluk sih, kita tumbuh besar bersama. Aku tahu, kamu adalah perwujudan energi negatif manusia selama setahun. Tapi aku selalu menekan energimu. Tidak ingin kamu menjadi hewan jahat. Aku tidak ingin energi itu melahapmu. Tapi aku tidak menyangka. Ini akan menyebabkan konsekuensi yang begitu serius. Makhluk sih, apa yang kamu lakukan tahun ini sudah keterlaluan. Mengintip rahasia langit, membawa bencana bagi dunia. Menyingkirkanmu adalah tanggung jawabku. Kali ini aku tidak akan berbelas kasihan. Berbelas kasihan? Kapan kamu pernah berbelas kasihan padaku? Kenapa? Kenapa kamu punya orang tua? Ada yang menyayangi dan mencintai. Sedangkan aku justru menderita penolakan banyak orang dan pada akhirnya harus mati secara tragis di hari yang paling ramai. Makhluk Nian, aku sudah cukup karena kita berdua akan bersikeras untuk saling membunuh. Kalau begitu, lebih baik kita mati bersama dengan seluruh dunia ini. Makhluk sih, apa yang akan kamu lakukan? Jangan macam-macam. Tidak bagus. Makhluk sih makan benda itu. Benda itu dapat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Ini artinya makhluk sih akan... Makhluk sih ini mau apa ya?
dia akan meledakkan diri. Makhluk Nian, kita sudah bertarung begitu lama. Bagaimana kalau kita mati bersama saja? Makhluk sih. Tidak. Jangan. Nian. Ayah. Ayah. Aku bisa menyelamatkan kakek buyut. Ayah, percayalah padaku. Aku benar-benar putrimu. Aku mau ayah memelukku. Ayah. Nian. Mari kita sambut musim semi yang indah ini bersama. Tiba, hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Ayah. Ayah, ibu. Selamat tahun baru. Hei, Nian. Nian sudah kembali. Selamat tahun baru kakek buyut. Selamat tahun baru, Nian. Selamat tahun baru, Nian. Selamat tahun baru. Wah, ini pangsit kesukaanku. Semua orang sedang membuatnya. Ini adalah tradisi keluarga Gu. Tahun baru adalah waktu bagi kita untuk berkumpul. Keluarga Gu sudah seperti ini selama beberapa generasi. Apakah ini yang disebut warisan? Pantas saja guru leluhur berkata, jika keluarga Gu terusik, akan ada dampak besar bagi dunia manusia. Untung keluarga Gu tetap terjaga, dunia juga akan menjadi semakin baik. Bagaimana kalau kita membuat pangsit bersama? Tentu saja. Ada-ada saja kamu. Aku. Jangan menggangguku. Baiklah. Tidak usah bercanda lagi. Ibu? Apakah ibu datang untuk menghiburku? Ibu tahu. Nian kita memiliki tanggung jawabnya sendiri. Nian kita adalah anak yang paling hebat. Hanya saja ibu tidak tega berpisah denganmu. Jangan menangis, Ibu. Energi negatif yang dihasilkan manusia setiap tahun dapat membentuk monster si baru. Malam tahun baru adalah tanggung jawabku. Tetapi, aku akan turun setiap tahun untuk bermain dengan kalian. Ibu harus bahagia. Bulan Nian bisa merasakan kebahagiaan. Nian? Ayah sudah tahu semuanya. Kalian semua sudah tahu. Ibu harus bahagia. Ayah harus bahagia. Jaga ibu baik-baik ya. Hahaha. Pakai guru yang sedang kau lakukan? Aduh. Pohon persik surgaku dirusak lagi oleh si show ini. Hei, anak ini kehilangan semua ingatannya, kekuatannya menghilang, tapi daya rusaknya masih sangat kuat. Aduh, menurutku, kau harus menggantikannya untukku lagi. Pohon persik surgawi yang ditanam Ibu Suri. Terakhir kali, aku hampir mencurinya semua. Terakhir kali, aku hampir tertangkap. Aku tidak akan pergi ke sana. Kau. Jika engkau tidak mau pergi juga tidak apa-apa. Kalau begitu, kau turun gunung saja. Ambilkan barang bagus untukku dari dunia manusia, bawakan ke sini, Turun gunung?
Ini sudah tahun baru. Kakek guru, ingin benda baru yang menarik apa? Aku akan turun gunung. Akan aku bawakan semuanya untukmu. Oh, ini baru lumayan. Aku ingin... Baik-baik, akan kubawakan semuanya. Aku belum mengatakan apa-apa. Anak ini. Naga keberuntungan menoleh, mengakhiri tahun lama. Ular emas menari, menyambut tahun baru. Di saat yang indah ini, penuh pembaruan, kita berkumpul bersama. Memikirkan apa? Aku berpikir, apakah bintang jatuh itu? Mungkin Nian kembali mencari kita. Bintang jatuh itu bukan? Tapi yang barusan. Sangat mungkin. Ayah, ibu,